Selamat pagi, ibu-ibu yang terkasih. Mohon ibu-ibu yang bertugas untuk kumpul di ruang konsistori. Ibu-ibu yang bertugas minta tolong untuk ke ruang konsistori. Ya, sekarang sudah jam 8 lewat. Minta tolong ibu-ibu yang bertugas untuk kumpul di ruang konsistori. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ci. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, Pada tim angklung kita latihan sebentar yuk. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau
ibu-ibu yang ikut angklung, kita latihan sebentar ya. Boleh? Karena udah setengah 9 kurang. Latihan sebentar. Kalau masih lama berdirinya berarti nggak usah latihan. 1, 2, 3, sampai 10 saya hitung ya. Kalau nggak ada yang datang kita nggak jadi latihan. 4, 5, 6, yang seadanya aja. 7, jangan sibuk sendiri dengan angklungnya. 8, ayo yang mau angklung. 9, 10, sengaja dilama-lamain juga. Loh, 10. Oke, Do berapa orang? Do berapa orang? Masih. Re berapa orang? Mi berapa orang? Fa berapa orang? Sol berapa orang? Sol berapa? Sol belum ada yang datang? 1 sendiri. La berapa orang? 1. Si berapa orang? Lengkap. Ayo. Mun. Ayo ibu-ibu siap. Boni ke bawah Pak.
do, 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 do. Bas. Bas, do, mi, sol. Bas, bas. Pak, Pak. Nggak masuk. Nggak masuk nadanya. Kenapa ya? Kemarin tuh udah bagus. Allah yang ini cocok rasanya. Kemarin itu soal apa sama Kakak Raka. Namanya Septiani diganti Bu Monica Solu. Yang MC ya. Mau ke mana Tasik? Ayo Falado, semuanya. Fals. Ada yang gak mas. Lagi tugas registrasi. Kasihnya kalau pada suara 64. Enggak, Mama Amel kemana? Kenapa bisa? Tapi bunyi do re mi fa sol la si itu Pak, masuk. Enggak sih. Coba. Coba penuh. Enggak salah kan ini kalau kami. Coba.
Pak Anwar. Pak Anwar, ini -2 ya? Oh -3. Oh, pantesan. -3. Tadi tuh -2. Ya. Makanya nggak masuk. Transportnya salah. Ayo ibu-ibu, bentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Nah itu aman. Ya itu aman. Salting. Iya itu satu. Ya iya benar itu. Satu itu untuk lagu yang -3. -3. 3. Iya.
Ente mau di mana? Ente mau di mana? Ibu-ibu dimohon untuk kita duduk di tempat masing-masing. Kita tenangkan diri kita duduk, kita persiapkan untuk masuk dalam ibadah pembukaan. Shalom. 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 Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa ibu-ibu dengan salam khas PWGT. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Kita ulang ya, belum semangat. Semangat ya. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Terima kasih. Mari Ibu kita saling memberi salam kepada Ibu yang ada di kiri kanan kita dengan mengucapkan damai di hati. Yang terhormat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat, yang kami hormati pengurus PWGT Klasis Pulau Jawa, yang kami hormati pengurus PWGT Jemaat Kramat, dan yang kami kasihi dan kami banggakan ibu-ibu anggota PWGT Jemaat Kramat dan undangan sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih atas penyertaan terhadap kehidupan kita. Kita boleh berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita dan dalam keadaan yang sehat. Untuk kita sama-sama mengikuti persidangan ke-15 Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Kramat dengan tema bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Adapun susunan acara yang akan kita lewati hari ini adalah pembukaan, selanjutnya ibadah pembukaan, kemudian kita akan melanjutkan persidangan dan penutup. Kita akan mulai ibadah pembukaan. Kepada yang bertugas disilahkan. Shalom, Shalom. ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Allah Bapa di sorga, karena oleh kasih penyertaan-Nya kita semua boleh berkumpul pada hari ini dalam ibadah persidangan Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Hari ini kita datang bukan hanya untuk bersekutu dan bermusyawarah, tetapi juga untuk meneguhkan kembali panggilan kita sebagai wanita yang beriman dan melayani Tuhan dengan setia. Melalui tema ibadah kita, bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua, kita diingatkan agar terus bertumbuh dalam iman yang kokoh, serta melayani dengan kasih yang tulus, tidak hanya bagi keluarga dan jemaat, tetapi juga bagi semua orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Kiranya ibadah dan persidangan kita hari ini dipenuhi oleh sukacita, hikmat, dan kuasa Roh Kudus, sehingga segala yang kita pikirkan dan lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah kita memulai ibadah ini dengan hati yang bersyukur, memohon pimpinan Tuhan agar seluruh rangkaian ibadah dan persidangan berjalan sesuai kehendak-Nya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
menyanyi Indeko Esang Mane. Jemaat dikasihi Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam ibadah pembukaan persidangan Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Keramat yang ke-15 adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Pembacaan Mazmur secara berbalasan diambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, Yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat.
Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan. Dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Pada waktu kesesakan, Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, banjir itu tidak akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Kita menyanyikan sejauh timur dari barat. Tuhan telah menyatakan pengampunan bagi kita. Sekalipun demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaat dikasihi Tuhan, seringkali kita jatuh ke dalam dosa, dan karena itu mari bersama dalam saat ini, dalam waktu sejenak kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku segala dosa pelanggaran kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang sadar akan kelemahan dan kekurangan kami. Kau telah memanggil kami untuk bertambah teguh dalam iman dan giat dalam pelayanan. Namun seringkali kami goyah dan lalai menjalankan kehendak-Mu. Kami lebih sibuk dengan urusan kami sendiri daripada mengutamakan pekerjaan-Mu. Kami kurang sabar, kurang setia dan seringkali mengeluh dalam melayani. Kami kurang mengandalkan Engkau dalam setiap keputusan dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Bersihkanlah hati kami dari segala dosa dan baharuilah semangat kami, supaya kami dapat hidup sebagai wanita yang beriman teguh,
yang melayani dengan kasih dan kesetiaan seperti Kristus telah melayani kami. Bagi kamu yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dinyatakan kembali. Ulangan 30 ayat 2 sampai 3. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Amin. Kita masuk dalam pembukaan persidangan. Pertama, laporan panitia yang disampaikan oleh Ketua Panitia Persidangan ke-15 PWGT Jemaat Keramat, Ibu Aryoni Lebang. Disilakan. Shalom. Shalom. Kami peserta persidangan, ibu-ibu PWGT Jemaat Keramat yang kekasih dalam Kristus. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih-Nya kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan sehat dan semangat. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tidak bisa dipungkiri, ada program kerja yang terlaksana, ada juga yang belum terlaksana. Program yang terlaksana
Tentu semua berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mengizinkan kita untuk melakukannya. Program yang belum terlaksana karena keadaan dan kondisi, tapi tetap kita yakin sebagai sebuah proses yang berharga. Mari belajar dari pengalaman-pengalaman tahun-tahun lalu dalam merancang program kerja tahun ini yang lebih baik lagi. Di atas semuanya itu tetap berserah kepada Tuhan yang menguatkan jemaat kita semua. Karena itulah yang paling penting, hidup gereja harus mengutamakan kepentingan jemaat di atas kepentingan pribadi. Karena itu mari pandang program kerja tahun ini dengan belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Untuk terlaksananya persidangan ke-15 PWGT Jemaat Keramat, selain doa dan pastinya ada usaha-usaha pencarian dana sebagai berikut. 1. Kontribusi dari kas PWGT. 2. Donatur dan saldo retreat PWGT. 3. Aksi penjualan. 4. Pundi 4 dari kas Jemaat Keramat. Akhir kata, mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Terima kasih. Saya boleh satu pantun ya. Pantunnya sebenarnya sudah biasa, tapi saya suka dengan pantun ini. Ikan hiu, ikan lele. Cakep. I love you, Le. Terima kasih. Cakep. Terima kasih Ibu Ketua Panitia untuk laporannya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan himne PWGT. Kita masuk dalam pembukaan persidangan. Dimohon kesediaan untuk maju ke depan Bapak Pendeta Rizal Butulinggi, Ketua PWGT Klasis Pulau Jawa,
Ibu Juni Jeti Runtulalo, Ketua PWGT Jemaat Keramat Ibu Reti Kori Pasande, dan Ketua Panitia Persidangan ke-15 Ibu Aryoni Lebang. Shalom. Menyanyikan Mars PWGT. Silakan duduk. Firman Tuhan akan melandasi persidangan kita pada saat ini, persidangan PWGT yang ke-15. Kita percaya bahwa apa yang akan kita lakukan hari ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu mari kita bersama memohon tuntunan Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Nya, menolong kita dalam persidangan pada saat ini. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu Bapa di sorga, Allah yang empunya dan pemilik persekutuan ini. Kami dengan hati yang teguh, hati yang bersyukur datang di hadirat Tuhan
dalam ibadah pada saat ini untuk mengawali persidangan PWGT Jemaat Keramat yang ke-15. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan menolong, dan firman-Mu sebagai tanda kehadiran Tuhan untuk mengarahkan kami bersama-sama pada saat ini. Kami akan belajar, mohon tuntunan Tuhan Roh Kudus untuk memberikan kami pengertian dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Berbicara ya Allah, kami siap mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami mohon pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Saya telah siapkan bacaan dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Deborah dan Barak. Firman Tuhan, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak menggerakkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Saanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini? Maka jawablah, tidak ada.
Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam lalu dilantakkannya lah patok itu pada itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera, keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok ke dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Demikianlah bacaan kita, berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukannya. Amin. Mana mereka? Tema kita dalam persidangan hari ini kita menggunakan tema tahunan Gereja Toraja, bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Dan saya ambil bacaan ini dengan tema wanita yang teguh dalam Tuhan. Ya, wanita yang teguh di dalam Tuhan. Saya mencoba untuk mencari beberapa gambaran tentang wanita-wanita yang luar biasa Tuhan pakai di Gereja Toraja Jemaat Kramat. Ini dari sekian banyak ya. Nah, ini dia. Saya tidak tahu ya teman-teman PWGT yang lebih tahu tentang foto-foto ini, tapi saya mau mengambil tentang bagaimana Deborah sebagai seorang nabiya atau wanita yang teguh dalam iman dipakai oleh Tuhan menunjukkan kebesaran Tuhan. Bahwa Deborah tentu punya kelemahan, ibu-ibu juga yang ada di gambar ini pasti punya kelemahan, tapi Tuhan pakai dia. Bisa dilanjut. Nah, ini ada Ibu Maria Rantiallo, ada Ibu Lince, lanjut. Nah, ini ada Ibu Naomi, ada Ibu Dorcas, ada Ibu Tante Mama, ada Ibu Yeni Solo, ada Ibu Evirante, ada hari ini Ibu Reti ya. Masih ada beberapa, tapi saya cari-cari di Facebooknya belum ada, jadi bukan berarti bahwa tidak menghormati beliau-beliau ya yang sudah memberikan waktunya. Tapi yang saya mau katakan adalah kalau setahu saya bahwa hanya beberapa wanita atau perempuan yang kemudian dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, yang kemudian mau menunjukkan bahwa ternyata kepemimpinan tidak selalu lahir dari laki-laki ya, tapi siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kita lebih luas lagi Gereja Toraja, misalnya di Gereja Toraja sendiri ada Ibu Anggui yang dipakai oleh Tuhan, Ibu almarhum, menjadi pendeta perempuan atau wanita pertama. Ketika kita dulunya dipengaruhi oleh kepemimpinan patriarkal, di mana yang jadi pendeta pada saat itu hanya laki-laki, jadi penatua diaken laki-laki. Dan hari ini terbalik sebenarnya, dan itu alasan lahirnya PKB, karena justru pelayanan kepemimpinan dalam gereja sepertinya sudah mau diambil alih wanita. Berterima kasihlah kepada orang tua kita, almarhumah Ibu Anggui ya. Juga secara luar biasa dipakai Tuhan dalam lingkup yang lebih luas, misalnya Ibu Eri Lebang, dan itu diurapi juga di sini. Jadi bangkalah jemaat Kramat, ibu-ibu Kramat, bahwa ternyata Tuhan pakai kita sangat luar biasa. Juga dalam perjalanan pelayanan di Gereja Toraja banyak ibu-ibu yang dipakai oleh Tuhan. Nah, wanita yang kemudian diwakili oleh mulai Deborah sebagai wanita yang teguh di dalam iman.
kepada Tuhan. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 24. Ada dua sebenarnya justru kekuatan wanita atau perempuan luar biasa, Deborah dan Yael. Kemudian ada di tengah Barak yang kemudian ragu-ragu, padahal sangat diharapkan untuk membawa bangsanya keluar dari penderitaan selama 20 tahun ditindas oleh Raja Yabin di bawah jenderalnya atau panglimanya Sisera. Pertama adalah Israel ditindas Sisera selama 20 tahun. Ini fakta teksnya, bahwa setelah Ehud mati, ini rupanya Ehud ini adalah salah satu pemimpin orang Israel. Orang Israel kembali berbuat jahat di hadapan Tuhan, dan Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Yabin, Raja Kanaan. Jadi kalau mereka mengalami penindasan selama 20 tahun, itu sebenarnya adalah sebab akibat atau konsekuensi dari ketidaktaatan orang Israel kepada Tuhan. Mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Itu berarti bahwa penindasan selama 20 tahun itu karena kemerosotan rohani atau moral, kejatuhan rohani membawa orang Israel berada pada sebuah penderitaan, tekanan yang luar biasa. Bayangkan 20 tahun. Dan ini berlaku bagi orang Israel. Taat kepada Tuhan adalah berkat dan tidak taat adalah kutuk. Ini sudah disampaikan kepada Musa sebagai bangsa yang dipilih khusus oleh Tuhan, bahwa dia diberikan panduan oleh Tuhan. Ini ikuti kalau mau diberkati, kalau tidak ya kutuk. Ini sudah hitam putih untuk orang Israel sebagai umat pilihan, dan tentu juga bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, apa pesan yang mau disampaikan dari poin pertama ini? Bahwa ternyata di dalam segala keadaan yang menekan kita, segala penindasan yang kita alami, selama situasi-situasi yang tidak menyenangkan kita alami, pesan menarik adalah ya datang dan berseru kepada Tuhan. Ini yang dihadapi oleh orang Israel 20 tahun, tapi menarik bahwa dia masih tahu kepada siapa dia harus datang berseru, kepada siapa dia harus datang mengadu. Dan ini kemudian juga menjawab tantangan kita ibu-ibu, bahwa hari ini kalau kita mengalami situasi yang sulit, tidak menyenangkan, maka silakan periksa sosmednya ya. Kadang kita lebih banyak lari ke sosmed ya ketika kita dalam situasi yang sulit. Baru hanya sedikit disentuh oleh yang lain, sudah berapa paragraf itu status tentang merasa tersolimi. Nah, orang Israel benar-benar satu pesan. Mereka datang berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Ini penting bagi ibu-ibu, bahwa seruan kita, tempat kita untuk mengadu adalah Tuhan lewat kisah Deborah ini. Ya, jadi jangan lari ke medsos karena di sana ada, biasanya kalau Facebook biasanya maksimal 5.000 pengikut. Ya dulu ya, kalau tidak pakai yang iklan-iklan sekarang. Di antara 5.000 sahabat di Facebook, ya bersyukurlah kalau ada 10 orang yang benar-benar prihatin kalau kita datang mengadu di sana. Selebihnya itu tertawa. Siapa suruh nanggukang komi dami beke bang, dami mau osik bang, ya morato. Nah, padahal itu teman kita ya, 5.000 teman. Mungkin hanya 2-1 orang yang menelpon, matumba-tumba siar komi, apa ratu mensalami, masa bayang komi, matoto komi le, sang baine. Selebihnya itu benar, pasti siapa suruh. Ya. Yang kedua, ayat 4-9, Deborah sang nabia yang teguh dalam iman. Ini kemudian menjadi pokok perenungan kita. Fakta teksnya dalam bacaan kita bahwa Deborah adalah seorang nabi perempuan atau disebut sebagai nabia, menjadi pemimpin atau hakim atas Israel. Ia memanggil Barak menyampaikan perintah Tuhan untuk memerangi Sisera. Barak mau taat, tapi hanya jika Deborah mau menyertainya. Deborah setuju, tetapi menubuatkan bahwa kemenangan akan datang melalui seorang perempuan. Apa makna yang bisa kita petik dari fakta ini? Bahwa Deborah adalah gambaran wanita yang mempunyai keteguhan iman akan pertolongan Tuhan. Dia sangat peka terhadap kebenaran firman Tuhan. Dia memahami dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi Deborah ternyata adalah seorang nabia yang sangat peka kepada suara Tuhan. Bahwa dia bertindak, dia panggil Barak, oke lah.
Umat Tuhan 20 tahun datang. Dia datang berseru atas segala kepahitan yang dialami atas penindasan Sisera. Dengan kereta-kereta besinya itu 900. Ini ya pasti menakutkan ya. Dan seorang nabia, seorang ibu, seorang wanita perempuan sebagai seorang pemimpin menariknya bahwa dia sangat peka. Telinganya diarahkan pada suara Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan sudah menjawab seruan teriakan ibu-ibu hari ini. Dan dia katakan, ayo Barak sebagai seorang pemimpin laki-laki, maju Mokomi. Suara Tuhan mengatakan, Sisera akan ditaklukkan, Yabin akan ditaklukkan, akan diserahkan kepada kamu. Menariknya adalah, di pucuk pimpinan kita selalu mengarahkan pandangan pada laki-laki, tapi justru laki-lakinya kurang mantap berjalan. Dan ini penting sekali Bapak Ibu, bahwa ternyata di balik kepemimpinan yang luar biasa itu memang butuh bisikan ya, bisikan seorang pendamping, bisikan seorang ibu untuk kemudian meneguhkan sebuah perjuangan. Jangan justru membisikkan keraguan, membisikkan pesimis, lalu kemudian tidak jadi-jadi itu barang, tidak ada langkah untuk maju. Seorang laki-laki, yo saya akan maju kalau kamu akan maju. Ini satu pesan yang menarik ya. Jadi Barak tidak berani melangkah tanpa Deborah. Apa yang mau disampaikan bahwa pesan pentingnya bahwa ternyata ya memang Tuhan pakai siapa saja dalam pelayanan. Deborah menunjukkan bahwa Tuhan tidak membatasi pelayanan berdasarkan gender, usia, atau status. Deborah paham betul bahwa yang harusnya maju berperang dalam konteks budaya mereka adalah Barak. Tapi sekalipun demikian, dia sebagai seorang nabi yang peka terhadap perintah Tuhan, dia punya iman kepada Tuhan, dia tetap maju. Ini seorang ibu wanita yang luar biasa, punya iman dan dia tahu bahwa siapa yang harus melangkah. Tapi juga dia tidak menyerah dan tidak sekarang ngomong ayo maju, tapi dia maju bersama ketika diminta untuk bersama. Ya, ini kejatuhan Saul juga ya, bahwa yang seharusnya memimpin kurban itu adalah Samuel, tapi tak amun sabar atau tuh Saul akhirnya napalako, dan itu menjadi kejahatan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu, penting ini menjadi satu pelajaran bahwa bukan tentang siapa kita yang akan menang, tapi siapa yang akan melakukannya. Saya tahu yang ambil keputusan dalam banyak hal adalah ketua. Hargailah ketua. Kecuali kalau ketua, ayo kita bareng-bareng ya. Bahwa segala keputusan yang kita putuskan itu dipercayakan kepada pengurus. Pengurus tidak mampu mengajak kita semua, ayo kita dukung sama-sama. Ya, jadi jangan mendahului atau jangan ambil alih pekerjaannya. Bukan berarti bahwa pengurus mandat itu lama ajama, tapi ini kita keputusan bersama, diputuskan untuk dilakukan, ada pengurus yang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan, sehingga kepengurusan pelayanan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan penuh wibawa, berjalan dengan penuh ya kemuliaan, pasti luar biasa. Kedua adalah ketaatan adalah bentuk dari keteguhan iman. Jadi keteguhan iman itu, iman yang teguh atau bertambah itu sangat terlihat dari ketaatan dan kesetiaan kita. Termasuk ibu-ibu PWGT di sini, bahwa saya mencintai persekutuan wanita gereja Toraja di Jemaat Keramat, maka bagian dari saya cinta itu adalah saya terlibat di dalamnya. Saya setia di dalamnya, apapun keadaannya, apapun kondisinya. Jadi ketaatan menunjukkan iman yang teguh bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan dan dia berjalan. Lalu Barak juga menunjukkan iman sekalipun masih lemah, tetapi ia tetap melangkah setelah dikuatkan oleh Deborah. Perlu penguatan juga dari pengurus bagi dalam hal kaderisasi, pendampingan bagi ibu-ibu yang masih ragu-ragu untuk melangkah. Tugasnya pengurus dalam organisasi adalah mendampingi mereka, mengarahkan mereka, ayo kita berjalan bersama, ada Tuhan yang menyertai. Pelayanan adalah kerjasama iman.
Deborah dan Barak menggambarkan bahwa pelayanan sejati lahir dari kerjasama antara umat Tuhan. Pelayanan yang sejati, pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang dijalankan secara bersama-sama. Jalan bersama tapi tetap sadar bahwa porsiku di mana, posisiku di mana. Ini penting ya. Ketiga, Tuhan menyatakan kemenangan ayat 10 sampai 16. Fakta teksnya, Barak memanggil pasukan ke Gunung Tabor sesuai dengan perintah Nabia Deborah tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada Deborah. Sisera mempersiapkan pasukan dengan kereta besi. Tuhan mengacaukan pasukan Sisera dan mereka dikalahkan oleh Barak. Apa makna dari fakta teks ini? Bahwa Tuhan bertindak dan menopang orang yang teguh dalam iman kepadanya dalam segala perjuangannya. Jadi sebenarnya kita hanya diarahkan ini, atau kita berupaya. Firman Tuhan katakan, lakukan bagianmu dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya. Jadi Tuhan mengarahkan kita dengan strateginya dan percaya bahwa kalau Tuhan yang perintahkan, kalau Tuhan yang arahkan, maka tentu Dia akan bertindak dan menopang siapa yang diarahkan itu. Jadi ibu-ibu dari Klasis di hari ini, bulan ini sampai bulan depan di Keramat OIG hampir semuanya berakhir, bukan lagi hampir ya, tapi semuanya berakhir. Juga majelis gereja. Saya selalu katakan dalam proses pemilihan, kan kadang ketika ada nama kita hapus. Saya katakan, siapa sih kita ini yang mau dipakai Tuhan? Tidak ada sebenarnya, tapi kalau ada nama kita di situ, kalau Tuhan pakai itu karena Dia. Karena kalau soal bicara tentang kehebatan, ya saya selalu pada pengandaian diri saya sendiri ya. Saya selalu katakan di Keramat ini ada lebih banyak orang yang lebih pintar dari saya. Saya sangat terbatas. Tapi kenapa saya jadi pendeta? Ya saya juga tidak tahu. Saya hanya imani bahwa Tuhan pakai saya. Ya bukan karena saya hebat, banyak orang yang hebat. Jadi saya berharap bahwa dalam persidangan nanti siapapun juga, baik dalam kepengurusan PWGT, majelis gereja yang akan juga dilakukan bulan depan, dan OIG yang lain, sekali lagi jangan pernah untuk kemudian tidak mau dipakai Tuhan. Mestinya berdoa kalau Tuhan mau pakai. Saya percaya seperti Deborah, seperti Barak, sekalipun ada keraguan, tapi Tuhan topang dan Tuhan perlengkapi. Mestinya ini yang didoakan. Jangan, saya justru melihat bahwa ada kesombongan di sana ketika kita tidak mau dipakai Tuhan. Ya bukan justru kerendahan hati, tapi ada kesombongan di sana ketika kita tidak mau dipakai Tuhan. Toh juga kalau nama kita di sana dan Tuhan mengatakan belum waktunya, toh juga pasti tidak terpilih kan. Mungkin Tuhan tempatkan tidak selalu jadi pengurus PWGT baru kemudian mau melayani. Mungkin di majelis atau bisa di kepanitiaan atau hal yang lain. Tapi kalau Tuhan, sekali lagi Tuhan mau pakai, jangan pernah meragukan itu, jangan pernah kemudian menilai kemampuan kita sendiri bahwa saya sibuk, saya tidak bisa. Percayalah kalau Tuhan sudah arahkan, Dia pasti perlengkapi, Dia pasti menopang, Dia pasti berikan strategi, maju mokomi. Dalam pertempuran itu, dalam peperangan itu sebenarnya Barak tidak berperang sebenarnya. Tapi justru dalam cerita ini dikatakan Tuhan mengacaukan sehingga pedang sendiri yang berperang dengan pasukan Sisera itu. Mereka tidak ngapa-ngapain. Nanti ketika sudah mundur, ketika kacau, baru mereka digerakkan untuk mengejar sampai kemudian kemenangan itu dinyatakan. Jadi sebenarnya Tuhan sendiri yang berperang bersama dengan kita. Percayalah, pesannya sangat penting dari bagian ini adalah percayalah kepada Tuhan untuk setiap hal yang kita kerjakan, lakukanlah dengan iman. Saya kira ini yang bagian kita. Percayakan kepada Tuhan, lakukan sebaik mungkin apa yang kita bisa lakukan, kerjakanlah dan lakukanlah itu dengan iman. Mulailah dengan mendoakan setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kita. Yang terakhir, ya karena kita agak lambat tadi, Tuhan memulihkan bangsa yang kembali kepadanya. Allah menundukkan Yabin Raja Kanaan di hadapan orang Israel. Kuasa Tuhan terus menekan Yabin sampai Israel menang sepenuhnya. Tuhan menekan musuh dan menundukkannya, dan Dia sendiri memberikan kemenangan, pemulihan. Pesannya adalah pelayanan yang teguh menghasilkan damai dan pembebasan saat umat Tuhan setia kembali
dan Tuhan memberikan kemenangan penuh. Jadi yang saya mau katakan seperti ini, kembali di awal, bahwa Tuhan memulihkan bangsa yang kembali kepadanya. Bahwa setiap hati yang rapuh, kita punya kelemahan. Orang Israel 20 tahun ketika kematian Ehud. Tapi pesan yang sangat penting di ayat 17 sampai 24 adalah ketika kita kembali, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang beri kemenangan. Jadi ini sangat penting bagi ibu-ibu, bahwa tidak ada orang yang tidak gagal. Tapi penting untuk kemudian kita tahu bahwa siapa kita, identitas kita sebagai anak Allah, yang mestinya kita kembali kepada Allah, sang pemilik kehidupan itu, sang pemilik segala yang Dia telah rancangkan bagi kita. Jadi kembalilah kepadanya. Poin terakhir dari semua yang tersampaikan, yang saya sampaikan dari 4 bagian, saya menarik satu tesis atau kesimpulan bahwa keteguhan iman sebagaimana tema kita tidak dibatasi oleh gender, oleh status atau jabatan. Tuhan memanggil setiap orang, laki-laki atau perempuan, untuk melayani dengan iman yang teguh, karena melalui iman dan pelayanan yang bersatu, Tuhan mendatangkan kemenangan bagi semua. Jadi ini merangkul semua apa yang kita sampaikan. Karena itu mari belajar kepada mereka, 3 tokoh yang tadi. Deborah teguh dalam teladan iman, yang teguh dalam kepemimpinan rohani. Jadi dia teguh dalam iman, dia punya pendirian, dia punya pandangan tentang bagaimana arah perjalanan bangsa Israel ke depan, karena dia sangat peka terhadap firman. Jadi ini penting ya. Persidangan akan berjalan dengan baik kalau kita peka dengan firman. Bahwa segala yang kita mau putuskan itu berdasarkan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Karena itu kita disebut sebagai persidangan rohani, persidangan gerejawi. Lalu Barak, teladan iman yang belajar untuk bertumbuh dan berani melangkah. Jadi kalau ada keraguan jangan mundur, tapi melangkahlah seperti Barak. Bahwa ada nabiya yang mendampingi saya. Ada sahabat-sahabat yang mendampingi saya, jangan ambil jalan mundur, tapi melangkahlah untuk kemudian merebut kemenangan. Dan ada Yael, teladan iman yang berani bertindak dalam ketaatan. Dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan, Yael ini. Tapi dia kemudian luar biasa ambil keputusan berani untuk bertindak dalam rangka memenuhi nubuatan Tuhan. Bahwa musuh akan ditaklukkan, kemenangan akan diberikan bagi orang Israel. Beranilah untuk ambil keputusan, sekali lagi berdasarkan kehendak Tuhan, beranilah untuk melangkah dan teguhlah dalam iman karena taat kepada firman yang Tuhan sampaikan. Selamat bersidang ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, lahirkanlah keputusan-keputusan yang memuliakan Tuhan dan belajarlah bersama untuk bergandengan tangan, berjalan bersama seperti Deborah, Barak, dan Yael. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita melihat diri kita, apakah saya pada posisi Deborah, Barak, atau Yael. Deborah dan Yael adalah wanita yang luar biasa. Mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan, berani untuk menggerakkan, untuk mencapai satu kemenangan. Dan ampuni kami Tuhan, apabila kami dalam kehidupan kami justru lebih banyak dikuasai oleh pesimis, tidak berani untuk melangkah, atau justru hanya banyak untuk kemudian menyalahkan, mengkritisi tetapi tidak mau terlibat di dalam satu perjalanan bersama untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan dan mengarahkan kami dalam persidangan yang akan kami laksanakan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri, kita menyatakan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman gereja atau raja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, gereja atau raja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan gereja atau raja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Mari kita menyiapkan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Nats persembahan diambil dari Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita menyanyi tabur waktu pagi. Masuk rumahnya, kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk rumahnya, kita akan bersuka, bawa berkasnya. Berjuanglah suka, tak berbagi Tuhan, biar
persembahan puji-pujian PWGT Jemaat Keramat berturut-turut. Yang pertama kolintang, kedua paduan suara PWGT Jemaat Keramat, yang ketiga angklung. Disilahkan. Cek, 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 cek. Alu toma lambu toma rutu-rutu, si baru nina isom digandangi. Alu toma lambu toma rutu-rutu, si baru nina isom digandangi. Si bali mo pelle, si pelate canto me pare. Ma banda moto manglemba, paga sabotu to marenge. Kende ko burana padang, payan mo masena puang. Pangke bisana na sakala bitu puang, palula koy puang ang nabakudian. Kaboro na puang tontong bang may bayan, mamasena puang tae uupunan. Kaboro na puang tontong bang may bayan, mamasena puang tae uupunan. Patuong kaming baka, papalagang tamang buramo. Kenek mo talugulin na, wala rakata na pasake. Katuoan tanakadutu, lempang tongang mamasena. Pangkenisangan na pakalabi tukwang, palulakoy puang ang gapapudian. Alu toma lambu tuma rutu-rutu, si baru odina isong digandangi. Alu toma lambu tuma rutu-rutu, si baru odina isong digandangi. Si bali mo pelle, si pelate canto me pare. Mabanda moto manglemba, paga
Mohon bersiap paduan suara PWGT.
angklung, mohon mempersiapkan diri di depan. Itu 17 B itu B apa 17.
Berbiasa ibu-ibu untuk memuji Tuhan, Tuhan yang dimuliakan, baik Kolintang, Angklung, dan juga vokal grup tadi atau paduan suara. Mari kita tunduk sejenak dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala perkenanan-Mu untuk dinyatakan bagi kami alami dalam ibadah pembukaan persidangan ke-15 PUGT Jemaat Keramat pada saat ini. Kami bersyukur untuk setiap hal yang kami alami, anugerah yang besar, menikmati kebenaran firman-Mu, juga kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami memuji, memuliakan Tuhan, memberikan kidung-kidung pujian, baik lewat liturgi yang kami jalani bersama dari Angklung, Kolintang, dan juga persembahan pujian dari PWGT. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, hati kami penuh sukacita, damai sejahtera untuk segala anugerah keselamatan dari Tuhan. Bersyukur juga Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan persekutuan PWGT di tempat ini lewat persembahan yang telah kami serahkan. Kami imani bahwa hidup kami dipelihara oleh Tuhan siang dan malam. Tuhan cukupkan apa yang kami butuhkan. Dan karena itu biarlah tanda syukur kami yang telah kami berikan sungguh-sungguh dipakai dalam pelayanan untuk menyebarkan keluasan pelayanan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami secara khusus berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi ibu-ibu yang akan melaksanakan persidangan pada saat ini. Berikan hati yang jujur, semangat, mengambil keputusan yang tepat seperti Deborah, dan terus berjalan melangkah dalam tuntunan nasihat firman Tuhan seperti Barak, dan mereka boleh mengambil keputusan yang penuh hikmat berdasarkan dengan kehendak Tuhan seperti Yael. Biarlah ibu-ibu PWGT boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk perjalanan gereja Tuhan di sini. Mereka semakin kuat dalam persekutuan, kami bersama-sama bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua orang yang Tuhan hadirkan bagi kami. Kami serahkan persidangan ke dalam tangan Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Dan ibu-ibu menyiapkan hati dengan baik untuk mengangkat pelayanan bersama-sama di beberapa tahun ke depan sesuai dengan pengurus atau periode kepengurusan di tingkat PWGT atau dalam lingkup PWGT. Bapa di sorga, kami berdoa untuk panitia yang Tuhan pakai untuk menyediakan atau menyiapkan segala bentuk persidangan hari ini, steering komite, juga pengurus yang akan mempertanggungjawabkan atau memberikan informasi terkait pelayanan yang mereka boleh kerjakan. Dan semua yang terlibat di dalamnya, penasehat atau undangan dari pengurus klasis PWGT, Tuhan berikan kami kesehatan, hikmat untuk bersama-sama dengan PWGT yang ada di Keramat untuk melaksanakan persidangan hari ini. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk ke dalam acara nasional, jemaat diundang bangkit berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
kita akan mendengarkan sambutan-sambutan secara berturut-turut akan disampaikan oleh yang pertama Ketua Pengurus PWGT Jemaat Kramat, kedua Ketua Pengurus PWGT Klasis Pulau Jawa, dan yang ketiga pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat. Kita dengarkan sambutan yang pertama dari Ketua PWGT Jemaat Kramat kepada Ibu Reti Kori Pasande, disilahkan. Nyontek gitu. Nanti terlalu panjang, saya tidak hafal, jadi minta maaf saya malah pakai teks. Yang terhormat Bapak Ketua BPK Klasis Pulau Jawa atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Ketua PWGT Klasis Pulau Jawa, yang kami hormati Bapak Ibu PMG Jemaat Kramat, para undangan, serta pengurus dan anggota PWGT Jemaat Kramat yang kami kasihi. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang telah menuntun perjalanan pelayanan PWGT Jemaat Kramat selama 3 tahun, dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Rentang waktu 3 tahun adalah waktu anugerah Tuhan kepada kita PWGT Jemaat Kramat. Kita bersyukur bahwa Tuhan mau memakai kita untuk menjadi teman sekerjanya, membangun persekutuan PWGT ini yang adalah miliknya, dengan harapan agar kita semakin bertambah dalam iman bagi semua. Sebagaimana tema persidangan kita tahun 2025, kita berada pada akhir periode kepengurusan PWGT Jemaat Kramat periode 2023 sampai 2025. Sekaligus kita akan melangkah ke awal periode kepengurusan PWGT Jemaat Kramat 3 tahun ke depan. Dalam kesempatan ini, sudah selayaknya kita berhenti sejenak di hadapan Tuhan, menoleh kembali dengan arif bijaksana dan terbuka mengevaluasi hal-hal yang telah kita kerjakan, mengapresiasi hal-hal yang baik yang membangun dan kesaksian kita, dan pada saat yang sama mengakui kelemahan kita, serta bertekad membaharui hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Perenungan ini akan menuntun kita sebagai murid-murid Kristus untuk memikirkan dan merencanakan bentuk pelayanan dan kesaksian kita. Hal-hal yang harus kita lakukan di tengah masyarakat pada masa bakti berikutnya. Bapak Ibu yang hadirin yang kami kasihi, pengurus Jemaat Kramat akan segera berakhir. Sebagai pengurus, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh persidangan 14 PWGT tahun 2023 yang lalu. Semoga apa yang kita lakukan selama periode pelayanan 2023-2025 hanya terarah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, perkenankan kami sebagai pengurus PWGT mengapresiasi semua pengurus PWGT Jemaat Kramat yang tak pernah lelah melayani bersama-sama, sehingga kita terus bersemangat
dalam berpartisipasi dalam menunjang bersama program-program pada lingkup Jemaat Keramat dan Klasis. Bapak, Ibu, dan hadirin yang dikasihi Tuhan, sebelum kami mengakhiri kepengurusan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal bahwa kita sebagai ibu-ibu, agar supaya kita semakin solid dan semakin bersatu untuk saling bahu-membahu dalam mengangkat pelayanan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada anggota PWGT dalam lingkungan Jemaat Keramat. Jangan kita saling menjatuhkan semangat seolah-olah hanya kita yang benar. Kita saling menghargai satu sama lain. Baik itu tutur kata kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Saya berharap semoga pengurus yang baru periode 2025-2028 yang sebentar akan kita pilih menjadi ibu-ibu yang diberkati dalam menjalankan pelayanan menjadi kesempatan yang berharga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya anggota PWGT Jemaat Keramat. Organisasi PWGT adalah pelayanan yang bersifat sosial, sehingga semuanya oleh kita, dari kita, dan untuk kita. Semuanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan kegiatan program, ada hal-hal yang membutuhkan dana, sudah barang tentu asalnya dari kita juga. Bukan berarti bahwa organisasi PWGT merupakan wadah usaha untuk mengumpulkan dana atau tempat mencari uang. Bapak, Ibu, dan hadirin yang dikasihi Tuhan, tinggal beberapa saat lagi kita akan melakukan pemilihan pengurus baru 3 tahun ke depan, periode 2025-2028. Saya pribadi mengharapkan ibu-ibu semua mengikuti persidangan ini sampai selesai, di mana satu suara sangat berarti untuk meningkatkan pelayanan selanjutnya yang lebih baik. Pilihlah pengurus sesuai dengan hati nurani. Ibu-ibu jangan melihat karena keluarga, sahabat, atau teman. Pilihlah ibu-ibu yang sungguh-sungguh dengan hati yang rendah untuk memberikan diri dalam pelayanan dan penuh tanggung jawab, karena kita diutus untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kami menyadari bahwa pelayanan yang kami emban dalam periode 2023-2005 masih jauh sempurna. Semoga Tuhan menuntun kita semakin menjadi sempurna seperti Kristus teladankan. Untuk mengakhiri sambutan kami, dalam kesempatan ini kami atas nama rekan pengurus PWGT Jemaat Keramat, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami yang tulus kepada Bapak Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, Bapak Ibu Majelis Jemaat Keramat, pengurus PWGT Jemaat Keramat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah mendukung pelayanan PWGT Jemaat Keramat dalam berbagai bentuk yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih secara khusus kepada panitia tim pengarah atau steering committee yang secara optimal merancang dan merumuskan bentuk dan proses persidangan ini. Semoga kekuatan dan hikmatnya menyertai kita semua, sehingga persidangan ini dapat berjalan baik dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Selamat melayani dengan semangat
dan bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam PWGT. Jayalah PWGT, damai di hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Ketua PWGT Jemaat Keramat atas sambutannya. Kita dengarkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua PWGT Klasis Pulau Jawa kepada Ibu Juni Jeti Runtulalo, disilahkan. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai pengurus PWGT Klasis Pulau Jawa. Yang kekasih Bapak Pendeta Rizal Butulinggi, luar biasa firman Tuhan pagi ini yang tentunya sangat memberikan bekal buat kita semua untuk masuk kepada persidangan PWGT pada hari ini. Terima kasih yang terhormat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, Majelis Gereja yang membidangi organisasi intra-gerejawi, dan juga rekan-rekan sepelayanan dari organisasi intra-gerejawi yang ada di Jemaat Keramat. Yang kekasih, yang tersayang, Ibu Ketua PWGT Jemaat Keramat, Ibu Reti Koripa Sande, bersama seluruh pengurus dan juga anggota PWGT Jemaat Keramat yang luar biasa. Tentu kita beri tepuk tangan untuk pengurus dan juga PWGT Jemaat Keramat. Saya tadi terharu melihat kesaksian dari PWGT Jemaat Keramat melalui puji-pujian dan juga permainan musik yang luar biasa dari berbagai lintas generasi. Ini ya sangat-sangat mengharukan tentunya buat kami yang hadir pada saat ini. Dan segala puji, syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang atas perkenannya tanpa terasa 3 tahun kepengurusan PWGT Jemaat Keramat periode tahun 2023 tahun 2025 yang diketuai tentunya oleh Ibu Reti Koripa Sande dapat dilaksanakan dengan baik, yang akan dipertanggungjawabkan pada persidangan hari ini. Tidak mudah untuk mengatur pelayanan agar tetap berjalan dengan lancar dan tetap menjaga kesatuan hati di antara ibu-ibu PWGT untuk dapat seiring sejalan dalam pelayanan di tengah-tengah dinamika yang ada. Tanggung jawab yang diberikan melalui persidangan PWGT Jemaat Keramat yang lalu tentu benar-benar adalah waktu yang selalu dipikirkan dan direncanakan oleh pengurus secara maksimal untuk menjalankan program-program secara arif dan bijaksana, dan tentunya dengan pertolongan Tuhan, karena persekutuan ini adalah milik Tuhan dan dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama pengurus PWGT Klasis Pulau Jawa menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pengurus PWGT Jemaat Keramat periode tahun 2023 tahun 2025 bersama-sama dengan anggotanya yang sudah mendukung bagi terlaksananya program PWGT Klasis Pulau Jawa dan juga pusat.
melalui berbagai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PWGT Jemaat Keramat. Demikian pula dalam mengikuti berbagai kegiatan PWGT di tingkat klasis Pulau Jawa yang dengan harus membiayai diri sendiri. Saya apresiasi untuk PWGT Jemaat Keramat yang selalu hadir, paling tidak satu mobil ya, mobil keramat. Ya, itu luar biasa, sampai yang jauh-jauh ke Sukabumi, kemana saja selalu kompak untuk hadir bersama-sama. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang tentunya harus dipertahankan di PWGT Jemaat Keramat. Walaupun nanti ada pergantian pengurus, tetaplah itu dipertahankan sebagai anugerah yang luar biasa. Karena kehadiran ibu-ibu pada lingkup PWGT Klasis Pulau Jawa adalah sebagai wujud cinta kasih dalam semangat persatuan dan kebersamaan untuk saling memperhatikan, menyapa, mengenal, dan berbagi kasih. Mengakhiri sambutan ini kami ucapkan kepada ibu-ibu semua, selamat mengikuti persidangan PWGT Jemaat Keramat yang ke-15. Kiranya melalui persidangan ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang akan dapat membangun iman dan kasih di antara ibu-ibu. Secara khusus dapat memilih pengurus yang baru yang akan menjalankan tongkat estafet pelayanan di tengah-tengah jemaat demi untuk kelebaran nama Tuhan Yesus. Bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Kolose 2 ayat 7 adalah tema sentral PWGT yang kiranya dapat memperlengkapi ibu-ibu di dalam bersidang. Saya juga melihat ada subtema dari ibu-ibu PWGT Jemaat Keramat untuk menjadi wanita yang punya iman yang teguh. Tentunya ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan, maka Dia juga tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Jadi berharap nanti dalam persidangan yang biasanya lama, ketika sudah terpilih tetapi menolak, itu akan berulang-ulang nanti, mengambil waktu. Padahal ketika kita menolak, itu berarti kita mengingkari kekuatan Tuhan. Karena bukan kita sendiri yang akan berjalan, tetapi Tuhan yang akan berjalan bersama kita. Hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan Yesus yang akan menuntun ibu-ibu sehingga persidangan ini dapat berlangsung dengan penuh kasih, berjuang bersama menuju gereja Toraja, satu dalam pelayanan bersama. Dan hari ini mohon maaf kami hadir beberapa dari pengurus, ini sebagai kecintaan kami kepada PWGT Jemaat Keramat. Ada Ibu Tina sebagai Wakil Ketua Bidang 2, juga ada Ibu Mika sebagai Wakil Ketua Bidang 1. Dan kalau di sini sudah ada sekretaris ya, Ibu Yeni Solu. Ini juga aset dari PWGT Jemaat Keramat tentunya yang teruslah berjuang pada satu waktu nanti hadir semua di dalam kepengurusan PWGT Klasis Pulau Jawa. Ya terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Jayalah PWGT, salam PWGT. Jayalah PWGT, damai di hati. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ketua PWGT Klasis Pulau Jawa atas sambutannya. Sambutan ketiga disampaikan oleh pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat kepada Bapak Salca Talama, disilahkan.
Ya, bersemangat kesempatan ini. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Waduh, rupanya memang damai di hati nih kalau saya lihat ini PWGT ini luar biasa semangatnya. Ini tidak kalah dengan organisasi PGIW DKI Jakarta. Ya, ya kami sering kumpul dengan PGIW DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu, dan kalau saya lihat kali ini luar biasa ini PWGT Jemaat Keramat. Jadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua tadi, baik PWGT Keramat maupun Ibu Ketua PWGT Klasis. Ya, ibu-ibu ini memang luar biasa. Tiada kata yang lain yang dapat kita ungkapkan kepada Tuhan adalah terpujilah namanya Sang Pemilik persekutuan ini. Dalam kesempatan yang luar biasa dan berbahagia ini, perkenankan kami sebagai pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat menyapa ibu-ibu dengan penuh sukacita. Dan terima kasih sudah boleh hadir bersama-sama dalam ruangan ini untuk beribadah dan juga untuk melaksanakan persidangan ke-15 PWGT Jemaat Keramat. Dan karena itu saya mau menyampaikan salam hormat kepada pengurus PWGT Klasis Pulau Jawa beserta dengan jajarannya, pengurus PWGT Jemaat Keramat beserta jajarannya, dan ibu-ibu anggota PWGT Jemaat Keramat yang luar biasa semangatnya pada pagi hari ini. Ya, sebagai pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, kami sungguh mengapresiasi apa yang ibu-ibu PWGT telah lakukan di tengah-tengah Jemaat Keramat. Menurut saya peran PWGT Jemaat Keramat sungguh-sungguh luar biasa dalam melakukan pelayanan saling bergandengan tangan dengan pengurus majelis gereja yang ada di jemaat kami di sini. Betapa tidak, karena PWGT Jemaat Keramat betul-betul mengambil peran yang luar biasa dari persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Bahkan saya sering mengatakan bahwa peran PWGT di Jemaat Keramat ini melebihi daripada peran Majelis Gereja Toraja. Betapa tidak, karena hampir semua lini, bahkan ada yang tidak dijangkau oleh program Majelis Gereja, itu dilakukan oleh PWGT Jemaat Keramat. Dan biasa saya bersenda gurau dengan teman-teman, ini PWGT ini sepertinya mengurus negara. Iya. Bayangkan saja kalau rapat, kadang-kala saya sudah ngorok, waduh masih apa ya, masih ya mempercakapkan di sekitar pelayanan. Itu artinya bahwa pengurus betul-betul konsen dalam mengambil tanggung jawab dalam pelayanan. Ya, jadi bahkan kami selalu katakan bahwa PWGT Jemaat Keramat bukan saja periode ini, tetapi mulai yang lalu-lalu
sebagai garda terdepan pelayanan di jemaat kami di sini. Dan karena itu melalui persidangan ini nanti tentu memang banyak hal yang belum terjangkau atau mungkin masih ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh pengurus periode yang akan berakhir ini. Tetapi paling tidak itu menjadi sesuatu yang bisa sebagai pedoman atau paling tidak akan membuat pengurus yang terpilih ke depan untuk berbuat lebih banyak lagi. Jangan ragu seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, juga oleh Ibu Ketua PWGT Klasis, untuk menerima tugas dan tanggung jawab ini, oleh karena semua adalah untuk Tuhan. Jadi jika dalam kepengurusan nanti ada yang dipilih oleh ibu-ibu, maju terus, jangan mundur, karena ya banyak ibu-ibu yang luar biasa yang akan mendukung ibu-ibu pengurus nantinya. Nah, ada hal yang penting yang sebagai pimpinan majelis gereja ingin sampaikan, bahwa mengambil tugas dan tanggung jawab yang berat namun mulia di dalam kepengurusan hanya saja tugas yang paling utama sebagai ibu-ibu adalah tugas pelayanan yang terdekat dengan ibu-ibu, yaitu dalam rumah tangga. Jangan sampai karena mengurus yang lain lalu yang utama dilalaikan. Karena bukan curhat, ya, bukan curhat, tapi ini adalah pengalaman yang juga disampaikan oleh banyak orang, dan kita lihat banyak kejadian-kejadian yang karena terlalu sibuk, ya, dengan pelayanan-pelayanan di luar, akhirnya pelayanan rumah tangga terbengkalai. Ibu-ibu adalah penolong yang setia, ya, baik di rumah maupun di tengah-tengah persekutuan. Tetapi jangan sampai ibu-ibu jadi perongrong, ya. Jadi itu yang jadi catatan. Tetap semangat supaya dalam kepengurusan mendatang, ya, semuanya boleh berjalan dengan baik. Saya pikir itu yang perlu kami sampaikan, dan atas nama PMG kami menyampaikan selamat bersidang, dan semoga sepanjang jalannya persidangan semuanya boleh berjalan dengan baik, kita boleh menikmati suasana persidangan dengan semangat persekutuan dan Tuhan yang dimuliakan. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rahmat atas sambutannya. Dipersilahkan jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan masuk kepada petunjuk hidup baru. Habakuk 2 ayat 4 kata demikian, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat dikasihi Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar,
dan jadilah wanita yang teguh dalam iman, dikuatkan dan diperlengkapi untuk melayani dengan setia. Semoga Tuhan menolong saya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan tetap berdiri kita nyanyikan nyanyian syukur Allah mengutus. Ibadah pembukaan persidangan ke-15 PWGT Jemaat Keramat telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Maaf, ibu-ibu jangan turun dulu ya, sebentar. Tunggu sebentar. Akan ada door prize. Terima kasih atas kesediaan ibu-ibu semua. Mohon kita tetap stay dalam ruang ibadah ini. Ada ibu-ibu, kita akan putar spin untuk door prize. Ibu-ibu apa sudah absen semua? Ada yang belum absen? Ada yang belum absen?
Sebagai tanda kasih dari panitia persidangan ke-15 PWGT Jemaat Keramat, panitia akan memberikan beberapa door prize untuk di ruangan ini. Kita akan membagikan 5 kepada ibu-ibu yang beruntung. Kita akan memutar 5 kali ya, 5 kali. Saya akan membacakan nama-nama yang akan keluar dan hadiahnya nanti kita ambil di ruang serbaguna ya. Selanjutnya untuk door prize yang lain kita akan bagikan di ruang serbaguna sampai acara hari ini selesai. Jadi yang tetap setia yang akan mendapatkannya. Oke? Kita putar untuk yang pertama. Ayo, nomor berapa yang akan keluar? Nomor 41. 41. Yohana R. Pongmanapa, Semper. Ya. Berikutnya untuk nomor yang kedua, diingat ya Ibu, namanya yang sudah keluar nanti hadiahnya diambil di ruang serbaguna. Nomor yang kedua, nomor 63. 63 dengan nomor siapa atas nama Ibu Alfrida Garanta Walang. Oke, ya. Lanjut nomor yang ketiga. Absen nomor keberapa? Nomor yang ke-10, Ibu Lince Kaisi dari Semper. Berikutnya, nomor 80 ada Ibu Ita Banggai. Ya, udah ini ya. Satu lagi ya. Sekali lagi. Setelah ini door prize kita akan foto bersama sebelum kita turun. Berikutnya nomor 19. 19 oleh Ibu Yeni Londong Alo dari Semper. Oke, jadi sudah 5, nanti hadiahnya ambil di ruang serbaguna. Bisa dengan Ibu Berni. Mungkin kita bisa sesi foto bersama sebelum kita turun ke ruang serbaguna. Disilakan untuk mengatur posisi Bapak Pendeta Rizal tadi, Pasal C, pengurus PWGT Klasis Pulau Jawa, pengurus PWGT Jemaat Keramat, dan seluruh anggota PWGT Jemaat Keramat. Boleh? Ayo disilahkan ibu-ibu, karena waktu kita sudah lewat.
diatur ya, yang agak tinggi naik ke atas. Agak tinggi naik di atas, pendek di depan sekali. Diatur ya. Miringkan posisi badannya, diserongkan sedikit. Serong sedikit supaya bisa semuanya tercover. Mungkin oma yang di depan, baru ibu-ibu yang agak tinggi di belakang. Bisa minta tolong adik Julius untuk bisa foto juga dari atas. Ibu, Adek Julius bisa minta tolong? Jangan bongkar dulu, di atas coba. Ya, tangannya melambai ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Disilahkan untuk kita ke ruang serbaguna. Ibu-ibu yang bertugas tadi sebagai pengedar pundi untuk menghitung. Disilahkan untuk coffee break di ruang serbaguna. Ada kopi teh. Wih, iyo, nggak ada foto. Ini rajin berfoto, saya belum ada yang dia foto. Tadi saya lu, kau ambil pulpenku tadi saya nggak kasih, saya mau kasih. Oh iya, oke.